Halo, selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun kalian melihat video ini. Nah, saat ini di dalam video ini saya akan membahas tentang review untuk materi kelas 6. Ini bab 4 ya, bab 4 tentang bangun datar. Jadi yang saya review di sini adalah beberapa materi yang memang belum sempat untuk belum banyak dibahas di kelas. Jadi, kita akan review sedikit-sedikit untuk materinya. Jadi, video ini mungkin tidak akan terlalu lama karena memang materinya yang dibahas gak terlalu banyak. Oke? Ya, pertama yang mau kita review adalah tentang kesebangunan. Jadi, tentang kesebangunan ini, ketika kalian nanti misalnya ketemu dengan soal yang berhubungan dengan kesebangunan, yang perlu kalian lihat adalah gambar tersebut sama-sama segitiga bukan, sama-sama segi empat bukan, sama-sama jajar genjang bukan. Jadi itu dulu, gambarnya kira-kira mirip gak? Nah, kalau dia gambarnya mirip, belum tentu dia sebangun. Gitu, jadi gambarnya mirip, belum tentu sebangun. Ini gambarnya semuanya mirip, empat-empatnya ini, empat pasangan ini semuanya mirip gambarnya. Tetapi mereka ada yang tidak sebangun, bahkan di sini yang sebangun cuma satu aja. Nah, di dalam soal ini berikut ini adalah pasangan bangun datar yang sebangun adalah, jadi dia harus mirip dulu, dilihat dari tampakan luarnya atau sekilasnya, dia harus mirip dulu. Nah, kalau ketahuan sudah dia mirip, kalau sudah dia mirip berarti kita akan ngecek satu-satu, sebangun atau tidak kita cek satu-satu. Caranya ngecek bagaimana? Kita bandingkan sisi-sisinya. Misalnya, yang A. Yang A kita bandingkan sisinya miring. Sisi miring dibanding dengan sisi miring. Nih, sisi miring pertama adalah 7, sisi miring kedua adalah 4. 7 banding 4 sama dengan alas banding alas. Alasnya berapa itu? Oh, alas yang gede 6. Alas yang kecil 3. Kita sederhanakan. Oh, ini sudah bilang paling sederhana. 7/4 sudah paling sederhana. Tidak bisa kita bagi dengan siapa-siapa lagi. Nah, sedangkan ini kita bisa bagi, yaitu menjadi 2/1. Apakah sama? Kalau ini tidak sama, perbandingan tidak sama, berarti bangun tersebut tidak sebanding. Tidak sebangun. Tidak sebangun. Berarti yang A ini tidak sebangun. Kenapa? Perbandingannya tidak sama. Oke. Yang kedua, kita bahas yang B. Yang B dulu atau yang C dulu? Yang B dulu deh, urut. Yang B. Yang B. Kita bandingkan atap dengan atap. Kita bandingkan. Berarti 12 dibanding 6 sama dengan tinggi banding tinggi. 16 banding 8. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6 ini. Yang sini. Sama-sama bagi 6 itu berarti ini 2/1. Sama-sama dibagi 8. Oh iya, 2/1. Sama kan? Nah, kalau dia sama seperti ini, berarti bangun yang B ini, bagian yang B ini berarti dia adalah sebangun nih. Ini sebangun. Oke? Yang B sebangun ya. Yang C kita cek apakah dia sebangun atau tidak. Oke, sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kiri. Berarti ini adalah 6 banding 3. Apakah dia akan sama dengan 8 banding 5? Sama nggak? Coba kita sederhanakan. 6 banding sama-sama dibagi 3, berarti 2/1. Oh, ini tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak ada bilangan yang bisa membagi 8 dan 5 menjadi sama. Berarti ini adalah tetap 8/5. Tidak sama. Ini tidak sama. Berarti bangun yang C tidak sebangun. Caranya seperti itu ya. Nanti entah itu persegi, persegi panjang, kemudian jajar genjang atau bangun datar apapun, ketika kalian ngecek sebangun atau tidak, bandingkan sisi-sisi yang diketahui dibandingkan, tapi sisinya harus sama ya, bagian yang sama ya. Ini misalnya nih,
Sisi miring sama dengan sisi miring gitu. Dibandingannya seperti itu. Oke. Kalau begitu yang D. Yang D terlihatnya sudah tidak mirip. Terlihat sudah tidak mirip, tapi kita bandingkan aja. 16 kita bandingkan dengan 3 ini ya. 16 banding 3 sama dengan 4 banding 3. Nah, ini sudah jelas ini tidak sebangun. Sudah jelas ini tidak sebangun. Ya, berarti di antara pasangan bangun datar berikut ini yang sebangun adalah yang B. Seperti itu cara ngecek sebangun atau tidak. Jadi diingat-ingat caranya yang pertama adalah kalian harus lihat sekilas dulu bangun tersebut mirip atau tidak. Kalau mirip, kalian sudah mirip, oh ini sudah mirip nih, berarti kalian harus cek perbandingan sisi-sisinya. Harus dicek perbandingan sisi-sisinya, baru kalian akan tahu dia benar-benar sebangun atau tidak. Ingat-ingat ya, yang mirip belum tentu sebangun, ya. Itu caranya. Jadi kalau sudah mirip, berarti harus dicek perbandingan sisinya, ya. Lanjut, kita nggak mau bangun lagi karena sebangunan cuma itu doang yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya, kita akan lihat cara untuk menentukan sudut pada jajar genjang atau bangun-bangun datar yang lain. Mungkin ada segitiga nanti. Nah, bagaimana kalau kita diketahui bahwa sudut ini misal punya sudut ini adalah 50 derajat. Diingat-ingat syarat dari atau ciri-ciri dari jajar genjang. Ini adalah jajar genjang, berarti ini sejajar, kemudian ini juga sejajar dengan dia, ini juga sejajar dengan dia. Tuh. Dan ciri-ciri jajar genjang berikutnya adalah sudut yang berhadapan besarnya sama. Artinya, kalau kalian diminta untuk melengkapi sudut-sudutnya, saya kasih tahu nih. A 50 derajat berarti yang berhadapan dengan A adalah C. C berarti juga pasti 50 derajat. Seperti ini, oke? Kemudian B berapa B? B itu kalau ditotalkan dengan C, B ini kalau ditotal dengan C, kalau ditambah dengan ini tambah ini, sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Berarti sudut ABC sama dengan, ini sudut ABC yang ini ya, sudut ABC yang ini. Sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Berapa itu? 130 derajat. Berarti sudah 130 derajat. Caranya seperti itu. Terus yang D bagaimana? Yang D ini harus dua ya. Ini pasti 130 derajat juga. Ya. Seperti itu cara untuk menentukan sudut-sudut dalam bangun datar. Jadi lihat harus ciri-ciri bangun tersebut harus dilihat dulu. Ciri-cirinya harus kalian paham dulu. Ciri-cirinya sudah kita bahas di kelas, harus paham dulu. Kalau belum paham, tentunya ini tidak bisa untuk mengerjakan. Untuk mengerjakan beginian nggak bisa. Kalian harus tahu dulu, oh, jajar genjang itu sudut yang berhadapan sama besar. Oh, persegi itu semua sudutnya 90 derajat. Oh, persegi panjang itu semua sudut dalamnya 90 derajat. Oh, kalau belah ketupat itu sudut yang berhadapan juga sama besar. Belah ketupat. Oh, kalau misalnya layang-layang tuh hanya sebelah kiri dan sebelah kanan doang yang sama. Itu cara menentukan sudut-sudut dalamnya nanti harus melihat dari ciri-ciri bangun tersebut ya. Lanjut dulu, kita akan coba lihat lagi. Bagaimana kalau ada segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki, kalau seandainya yang Mister ketahui adalah sudut yang ini, 70 derajat. Nih, kita namain aja deh. A, B, kemudian di sini C. Sudut ABC, sudut ABC sama dengan 70 derajat. Oke? Terus bagaimana cara untuk mencari sudut BAC? Ingat-ingat, ini segitiga sama kaki.
Kalau segitiga sama kaki, kakinya sudutnya sama. Ini kakinya, ini kakinya, ini kakinya. Ini sudutnya pasti sama. Berarti sudut BAC sama dengan sudut ABC. ABC berapa itu? Berarti sama dengan 70 derajat. Seperti itu. Misal kalau mencari sudut A, C, B, bagaimana? Kalian perlu ingat lagi ciri-ciri segitiga, yaitu total sudut dalamnya adalah 180 derajat. Berarti ini kita tinggal 180 derajat dikurangi dengan sudut BAC dikurangi lagi dengan sudut ABC. Tuh, 180 derajat dikurangi dengan 70 derajat dikurangi dengan 70 derajat. Berapa itu? 180 derajat dikurangi 70, 70. Oh, nggak usah sini langsung aja. 180 derajat dikurangi 70 sama dengan 110. 110 dikurangi 70 derajat. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 40 derajat. Berarti sudut ACB adalah 40 derajat. Caranya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Kemudian, kalau seandainya yang Mister ketahui adalah sudut yang posisinya ada di atas. Anggaplah dia 30 derajat. 30 derajat. Bagaimana caranya Mister untuk mencari sudut yang ini A, B, jangan lupa. Ini kasih nama dulu, B, C. Bagaimana cara untuk mencari sudut B, A, C? Mencari sudut BAC, ingat-ingat, sudut BAC sama dengan sudut ABC, karena ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kaki-kakinya memiliki sudut yang sama. Oke, berarti ini caranya begini. Sudut BAC sama dengan 180 derajat, dan totalnya 180 tuh, dikurangi 30 derajat. Sama dengan berapa ini? Oh, jangan begitu. Masih harus dibagi 2. Nih, 180 dikurangi 30 adalah berapa? 150 dibagi 2 karena miliknya BAC dan ABC sama mereka. Sama dengan apa? 75 derajat. Berarti ini 75 derajat. Ini juga 75 derajat. Kalau di total pasti 180 derajat. Caranya seperti itu untuk menentukan sudut-sudut di dalam segitiga maupun bangun datar yang lain. Harus ingat-ingat, segitiga selalu memiliki jumlah sudut dalam yaitu 180 derajat. Segi empat apapun itu memiliki total sudut dalam yaitu 360 derajat. Ya, itu penting untuk diketahui. Kalian harus tahu terlebih dahulu. Oke, clear dulu ya, clear dulu. Kembali ke sebangunan. Kesebangunan, kalau kalian pengen tahu kesebangunan itu ketika kalian belajar tentang kesebangunan ini, nih, kesebangunan ini kalau kalian belajar semua 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 bangun datar yang memiliki sisi dan sudutnya sama semua. Misalnya nih, segitiga sama sisi, persegi, kemudian ada yang sama sisi semua segi lima beraturan, segi enam beraturan. Nah, untuk kesebangunan, mereka mau segede apapun, sekecil apapun, itu pasti sebangun. Segitiga sama sisi, segitiga persegi, kemudian segi lima beraturan, segi enam beraturan, mau diubah, mau bentuknya sebesar dan sekecil apapun,
Mereka berdua kamu sama-sama sama-sama posisinya sama, sudutnya sama, itu pasti sebangun. Jadi nggak usah bingung. Segitiga sama sisi, persegi, segi lima beraturan, segi enam beraturan itu bau gambarnya sekecil atau sebesar apapun, mereka pasti sebangun, ya. Mereka pasti sebangun. Kenapa kok langsung sebangun, Mister? Karena panjang sisinya semuanya sama. Panjang sisinya semuanya sama dan besar sudutnya semuanya sama. Jadi mereka pasti sebangun. Ya. Oke. Kalau sama segitiga sama sisi itu sama-sama 60 derajat, semuanya 60 derajat dan sisinya semuanya sama. Berarti mau sebesar apapun, sekecil apapun pasti sebangun. Saya pasti sebangun, ya. Oke, itu yang perlu Mister ingetin. Nanti jangan lupa tetap belajar. Yang sudah diberikan catatan di kelas tentang ciri-ciri bangun datar, ada 5 bangun datar, ada beberapa bangun datar. Segitiga ada 4, persegi, persegi panjang, kemudian ada trapesium, ada jajar genjang, ada layang-layang, ada belah ketupat, semuanya dipelajari. Ya, semuanya dipelajari. Belajar dengan sungguh-sungguh, jangan malas-malasan, tetap berdoa, jangan lupa untuk tetap latihan soal karena matematika harus banyak latihan soal. Oke, sampai ketemu di dalam video berikutnya. Semoga kalian selalu sukses. Bye bye semuanya. Tuhan berkati.